dari kelompok 6 ingin mengajak kalian memasuki sebuah pembahasan yang telah kami rangkai dengan kreatif dan menyenangkan. Bukan sekedar tugas-tugas biasa, ini adalah bentuk usaha kami untuk berbagi ilmu dengan cara yang berbeda. Selamat menonton dan semoga menikmati. Yang pertama itu ada departementalisasi BOP, digunakan untuk mengalokasikan biaya secara proporsional ke beberapa departemen atau produksi dan jasa agar pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban divisi lebih akurat. Kemudian ada jenis divisi pabrik. Yang pertama itu ada divisi produksi. Terlibat langsung dalam proses produksi dipilih berdasarkan kesamaan kegiatan atau mesin, lokasi dan peralatan, tanggung jawab biaya dan produksi, keterkaitan antar produk, jumlah pusat biaya. Yang kedua itu ada divisi jasa, pendukung produksi, tidak terlibat langsung, contohnya itu kayak administrasi, pemeliharaan, dan keamanan. Jenis biaya departemensi. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua guys. Pertama ada biaya langsung. Jadi biaya langsung itu diketahui secara langsung oleh departemensi. Contoh, bahan penolong, lembur, dan lain-lain. Sementara biaya tidak langsung itu digunakan bersama oleh beberapa departemen kayak listrik, sewa pajak, telepon, dan lain-lain. Penerapan tarif BOP. Nah, yang pertama adalah metode langsung. Jadi, biaya dari departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi. Nah, tidak dialokasikan antara sesama departemen saja, jadi hanya departemen produksi. Dan lalu ada dasar alokasi tergantung kebijakan perusahaan. Nah, untuk pencatatan metode langsung seperti ini ya. Produksi 1 dengan BOP tetap 222.400, variabelnya 333.600 dengan totalnya 556.000. Produksi 2 dengan BOP tetap 276.800, variabelnya 465.000, totalnya jadi 746.000. Jasa X dengan BOP tetap 160.000, variabelnya 240.000, totalnya jadi 400.000. Jasa M dengan BOP tetap 140.000, variabelnya 210.000 dan totalnya 350.000. Penyelesaiannya seperti berikut. Alokasi dep jasa X atau luas lantai, dep produksi 1 yaitu 600 dibagi 1.600 dikali 400.000 sama dengan 150.000. Dep produksi 2 1.000 dibagi 1.600 dikali 400.000 yaitu 250.000. 150.000 ditambah 250.000 sama dengan 400.000. Alokasi dep M atau jumlah karyawan, produksi 1 90 dibagi 180 dikali 350.000 yaitu 175.000. Produksi 2 90 dibagi 180 dikali 350.000 yaitu 175.000. 175.000 ditambah 175.000 yaitu 350.000. Dengan tabel seperti berikut. Anggaran BOP dep produksi 1 yaitu 556.000, alokasi dep X dep produksi 1 yaitu 150.000, alokasi dep M 175.000, jumlah alokasi yaitu dapat dari 150 ditambah 175.000 yaitu 325.000. TTI BOP setelah alokasi 881.000 JKL itu dari 556.000 anggaran BOP ditambah jumlah alokasi 325.000 yaitu menghasilkan 881.000. Aktivitas nominal yaitu 80.000 jam mesin. Dep produksi 2 alokasi BOP 742.000, alokasi dep X 250.000, alokasi dep M 175.000.
jumlah alokasi yaitu 425.000. 425.000 ini dari 250.000 alokasi DEP X ditambah jumlah DEP M 175.000 menghasilkan 425.000. TTI BOP setelah alokasi yaitu 1.167.000. Dapatnya dari mana? Sama seperti yang awal, yaitu dapatnya dari anggaran BOP ditambah jumlah alokasi menghasilkan 1.167.000 JKL. Aktivitas nominal 50.000 JKL. DEP jasa X 400.000, alokasi DEP X tanda kurung 400.000, berarti alokasi DEP M-nya 0. Anggaran BOP dari DEP jasa M 350.000, alokasi DEP X-nya nggak ada. Terus alokasi DEP M JK itu tanda kurung 350.000. Jumlah alokasinya berarti 0, menjadi 0. Maka tarif BOP-nya yaitu DEP Pro 1 881.000 dibagi 80.000 jam mesin menghasilkan 11.012,5. DEP Pro 2 1.167.000 dibagi 50.000 JKL menghasilkan 23.340. Nah, ini bisa kita masukkan ke tabel pada kolom tarif BOP di DEP produksi 1 dan DEP produksi 2. Yang kedua yaitu metode bertahap tidak bertimbal balik. Yang pertama yaitu mengalokasikan biaya dari divisi jasa ke divisi produksi secara bertahap. Yang kedua yaitu tidak ada alokasi antar divisi jasa lain. Jika sudah dialokasikan, maka tidak akan menerima alokasi dari divisi jasa lain. Yang ketiga yaitu urutan alokasi dimulai dari divisi jasa dengan BOP terbesar. Nah, untuk contoh soal metode bertahap tidak bertimbal balik yaitu anggaran BOP divisi pencampuran totalnya 120.000, divisi finishing 100.000, divisi gudang 75.000, divisi pencatatan dengan 60.000, pengamat pabrik periode awal, divisi pencampuran luas lantainya 300, jumlah karyawannya 42, jam mesinnya 500, JKL-nya 1.200. Penyesuaian dengan luas lantai 200, jumlah karyawannya 98, jam mesinnya 600 dan JKL-nya 1.000. Gudang dengan luas lantai 150 dan jumlah karyawannya 34. Administrasi dan umum dengan luas lantainya 1.000, jumlah karyawannya 26. Proporsi biaya operasional variabel dan tetap yaitu pencampuran variabelnya 60%, tetapnya 40%, finishing 55%, variabel dan tetapnya 45%. Nah, instruksinya membuat tabel alokasi biaya OP dan divisi pembantu ke divisi produksi, menghitung tarif BOP variabel dan BOP tetap. Perhitungannya dari alokasi gudang luas lantai. Divisi campuran 300 dibagi 600 dikali 75.000 yaitu BOP gudang dengan jumlah 37.500. Finishing dengan 200 dibagi 600 dikali 75.000 yaitu 25.000.
dan pencatatan 100 dibagi 600 dikali 75.000, yaitu jumlahnya 12.500. 37.500 ditambah 25.000 ditambah 12.500 jumlahnya 75.000. Dialokasi divisi pencatatan atau jumlah karyawan campuran yaitu 42 dibagi 140 dikali 72.500 BOP admin dan umum, yaitu 21.750. Finishing 98 dibagi 140 dikali 72.500, yaitu 50.750. 21.750 ditambah 50.750 yaitu 72.500. Tabel alokasi BOP. Keterangan yaitu anggaran BOP alokasi divisi campuran dengan 120.000, gudang 37.500, alokasi divisi pencatatan 12.750. Jumlah alokasi yaitu 59.250. 59.250 ini dari 37.500 ditambah 12.750. TTL BOP setelah alokasi dengan jumlah 179.250. 179.250 ini dari 120.000 anggaran BOP alokasi divisi ditambah jumlah alokasi aktivitas normal yaitu 5.000 jam. Divisi finishing, anggaran BOP alokasi divisi yaitu 100.000, gudangnya 25.000, alokasi divisi pencatatannya 50.750. Jumlah alokasinya 75.750. TTL BOP setelah alokasi yaitu 175.750 dengan aktivitas normal yaitu 10.000 JKL. Divisi gudang, anggaran BOP alokasi divisi yaitu 75.000, gudangnya dalam kurung 75.000, alokasi divisi pencatatannya 0. Divisi pencatatan, anggaran BOP alokasi divisi yaitu 60.000, gudangnya 12.500, alokasi divisi pencatatannya yaitu dalam kurung 72.500. Maka tarif BOP-nya yaitu divisi pencampuran 179.250 per 5.000 jam mesin menghasilkan 35.850. Divisi finishing yaitu 175.750 per 10.000 jam mesin yaitu menghasilkan 17.575. Tarif BOP variabel dan tabel. Departemen pencampuran dengan variabelnya 60%, jumlahnya 21,510, tetapnya 40% dengan jumlahnya 14,340, totalnya menjadi 35,850. Departemen penyelesaian dengan variabel 55%, jumlahnya 9,66625, tetapnya 45% dengan jumlah 7,90875, totalnya menjadi 17.575. Dengan penyelesaian yang didapatkan bahwa perakitan 60% dikali tarif BOP yaitu 35.850, yaitu jumlahnya menjadi 21.510. 40% dikali tarif BOP 35.850 yaitu 14.350.
penyelesaian yaitu 55% dikali tarif BOP yaitu 17.575 yaitu menjadi 9,66625. 45% dikali tarif BOP yaitu 17.575 menghasilkan 7,90875.